Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi sita puluhan botol minuman keras ilegal dari tempat hiburan malam di kota Jayapura. Wakapolda Papua pastikan situasi Papua aman setelah Lukas NMB tidak hadir dalam pemanggilan kedua KPK. SPBU di Merauke belum terapkan aplikasi My Pertamina. Tidak semua SPBU di Kota Merauke menerapkan aplikasi My Pertamina. Salah satunya SPBU di Jalan Ahmad Yani yang letaknya strategis di jantung kota. Penanggung jawab operasional SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengatakan pihaknya menghadapi beberapa kendala saat melakukan pendataan seperti pengelompokan jenis kendaraan. Albert mengaku bingung karena ada kendaraan seharusnya masuk kategori BBM jenis solar, ternyata juga masuk dalam kelompok BBM Dexlite. Begitu juga dengan nomor kendaraan, kerap terdata ganda, sehingga masih terus dilakukan perbaikan. Kalau untuk sementara, dia punya proses perjalanan My Pertamina itu belum maksimal, maksudnya belum yang dilakukan pelanggan. Tapi selama ini belum ada yang dilaksanakan. Apanya yang kira-kira belum sempurna seperti itu Pak Albert? Itu kendalanya dari pencatatan nopol. Biasanya nopolnya itu ada yang pakai premium, di situ terdaftar di biosolar. Yang di biosolar ada yang terdaftar di Pertalite, tapi itu sudah kendala kita di lapangan itu. Jadi masih terus dibenahi ya? Iya. Jadi selama ini belum menggunakan My Pertamina di SPBU ini? Kalau untuk di SPBU Ahmad Yani ini belum dijalankan sempurna. Belum ya? Tapi sudah pernah dilakukan? Sudah pernah ada satu-satu yang datang mau proses untuk My Pertamina, di situ kita sudah proses, tapi dia punya data di situ diisi Pertalite. Perintahnya itu di biosolar. Jadi kita dari situ kita tidak bisa lakukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Aplikasi My Pertamina diluncurkan dalam rangka digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI AL dan Polres Mimika melakukan patroli laut untuk mengawasi nelayan agar tidak membentangkan jaring di jalur kapal. Tim menggunakan kapal cepat milik TNI AL. Mereka menyusuri muara pelabuhan Pomako, di mana banyak nelayan menebar jaring. Satu persatu nelayan dihampiri tim gabungan. Mereka dihimbau agar tidak menebar jaring di jalur kapal karena jaring nelayan bisa melilit baling-baling kapal berbadan besar. Situasi di lapangan yang memang sangat menguntungkan dalam artian bahwa setiap pergerakan kapal masuk lewat alur itu, sarana bantu navigasi ataupun lalu lintas laut yang digunakan untuk mengarahkan kapal-kapal masuk ke alur pelayaran baik di Pelabuhan Umum, Pomako dan Pelabuhan Khusus sama Mapare sering hilang. Oleh sebab itu, dengan adanya patroli gabungan ini bisa setidak-tidaknya membackup untuk kehilangan itu tidak akan terjadi lagi, ataupun kegiatan pencurian baterai untuk sarana bantu navigasi itu tidak hilang lagi. Yang pertama. Dan yang kedua, patroli gabungan ini juga mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang nelayan yang sering buang jala atau menjaring di alur pelayaran, sehingga terkadang kapal-kapal itu yang melintasi alur pelayaran masuk ke Mapare dan Pelabuhan Pomako paling-paling sering tersangkut dengan jaring-jaring nelayan. Masuk dalam Timika sebagai unsur laut, saya siap mendukung kegiatan yang berhubungan dengan perairan, terutama pada alur PPS punya Freeport
Kami siap mengamankan baik yang bersifat pengambilan baterai-baterai atau kapal-kapal nelayan yang melintas. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai pembinaan unsur laut. Kami akan mengarahkan kapal tersebut untuk mencari ikan atau menjaring di luar dari APBS. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah mengamankan dari mungkin ada pencurian kah atau lalu lintas di APBS. Kami siap melaksanakan patroli apabila dibutuhkan dengan koordinasi dengan Pak Sabandar dengan pihak PT Freeport. Jaring di alur pelayaran yang sering kapal perusahaan dengan kapal-kapal perintis yang masuk jalur umum dengan khususnya di Amampare. Karena banyak juga masyarakat saya lihat di dalam kali, banyak yang di luar dari mulai dari perintis masuk kali perintis, embus di area perusahaan itu, banyak juga masyarakat yang pasang jaring. Sehingga saya selalu juga sampaikan jangan sampai lebih, akhirnya nanti baling-baling itu kena jaring, sehingga tidak boleh pasang jaring di situ. Jadi ini yang patroli gabungan hari ini saya juga dilibatkan dan itu akan berlanjut, sehingga hal-hal yang kami tidak inginkan bersama karena lalu lintas ini kebetulan juga kapal perusahaan ini kan banyak yang masuk, kapal kargo, tambang, sehingga tidak boleh masyarakat. Saya himbau kepada masyarakat di Pamako dan juga masyarakat kami yang ada di Amampare, saya minta dengan sangat hormat supaya tidak pasang jaring di alur di mana kapal keluar masuk. Muara Pelabuhan Pemako padat dengan lalu lintas kapal berbadan besar. Namun kapal kerap menghadapi kendala ketika hendak masuk dan sandar di pelabuhan. Salah satunya banyaknya jaring nelayan yang ditebar di mulut muara. Selain itu, kapal juga kesulitan masuk pelabuhan karena lampu mercusuar yang biasa menuntun kapal sudah lama mati dan tidak berfungsi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dampak daging ilegal yang belum lama beredar di pasaran menyebabkan penjualan daging sapi di Pasar Romanggu menurun. Kendati sudah dimusnahkan, masyarakat masih khawatir dan menahan diri untuk tidak membeli daging karena takut tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejumlah pedagang di Pasar Romanggu saat ini tidak berani menyimpan stok daging terlalu banyak karena khawatir tidak terjual akibat selama sepekan sepi pembeli. Sepi pembeli karena adanya daging-daging dari luar yang tanpa pengetahuan kita dampaknya ke pasar kembali. Dan saya salut kepada Pemda Merauke karena telah menangkap oknum yang telah memasukkan daging ke Kota Merauke secara ilegal. Dengan adanya itu di pasar kita di Pasar Romanggu ini mulai normal kembali. Sebelumnya ditemukan daging impor tanpa dokumen yang dijual secara daring atau online. Daging impor tersebut masuk ke Merauke tanpa dokumen yang sah dan resmi sehingga dikhawatirkan membawa penyakit. Pemda Merauke sudah memusnahkan 1,1 ton daging ilegal tersebut, namun meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Daging sapi yang di Pasar Romanggu selain dikonsumsi warga Merauke juga banyak dikirim ke beberapa wilayah seperti di Timika, Wamena, dan Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.